nama saya Rosalia Siregar dengan NIM 123450036. Di sini saya akan menganalisis kode yang digunakan untuk menghitung selang kepercayaan 95% bagi proporsi pasien yang sukses. Pada kode ini, topi di sini digunakan untuk menghitung berapa presentasi pasien yang berhasil dalam operasi dengan membagi jumlah pasien yang sukses dengan total pasien yang diuji. Jumlah pasien yang sukses yaitu 19 dan jumlah total pasien yaitu 32. Tingkat kepercayaan 95% artinya kita yakin 95% bahwa proporsi keberhasilan yang sebenarnya ada di dalam selang yang telah kita hitung. Untuk menghitung batas-batas selang, kita menggunakan nilai Z, yang merupakan angka standar untuk tingkat kepercayaan 95%, yaitu 1,96. Fungsi kinom di sini di R digunakan untuk membantu kita mendapatkan nilai. Margin error adalah rentang yang ditambahkan dan dikurangkan dari proporsi untuk membuat selang kepercayaan. Rumus ini memperhitungkan variabilitas proporsi pasien yang sukses, pasien yang tidak sukses, dan ukuran sampel. Margin of error dihitung sekitar 0,17, artinya kita akan menambahkan dan mengurangi angka ini dari proporsi untuk mendapatkan selang yang aman. Batas bawah atau lower bound adalah proporsi yang sukses dikurangi margin of error, sedangkan batas atas atau upper bound adalah proporsi ditambah dengan margin of error. Hasilnya, selang kepercayaan untuk proporsi pasien yang sukses berada di 42,3% hingga 76,4%. Selang kepercayaan 95% untuk proporsi pasien yang sukses di sini sebagai penampilan atau menampilkan hasil, yaitu kita bisa mengatakan dengan keyakinan 95% bahwa antara 42,3% dan 76,4% pasien yang mendapatkan obat baru itu akan berhasil menjalani operasi. Dengan kata lain, selang kepercayaan ini menunjukkan rentang kemungkinan sebenarnya dari proporsi keberhasilan operasi berdasarkan hasil uji pada 32 pasien. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fauziah dengan NIM 123450002 dari Prodi Sains Data kelas RC dari kelompok 2 ADS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari hasil kode yang telah saya buat. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan outputnya ini. Kemudian saya akan coba jalankan jumlah pasien yang sukses, confidence level atau tingkat kepercayaan yaitu 95%, menghitung proporsi sampel atau bisa disebut dengan p-hat, pakai kode p-hat, nilai Z, menghitung standar error, margin, menghitung batas bawah dan batas atas, upper bound, menampilkan hasil lower bound. Oke, selang kepercayaan. Nah, baik. Untuk menghitung selang kepercayaan, yaitu sebanyak 95% bagi proporsi P, kita bisa menggunakan rumus untuk selang kepercayaan, yaitu proporsi sampel X per N, di mana X adalah jumlah pasien yang sukses, yaitu sebanyak 19 yang ini tadi, outputnya, dan N adalah total pasien, yaitu yang 32 di atas tadi. Berikut adalah program R yang dapat digunakan dalam menghitung selang kepercayaan proporsi seperti kode berikut. Terus juga di sini ada sigma. Sigma ini apa sih? Nah, sigma ini biasanya disebut dengan standar deviasi. Tapi dalam konteks yang saat kita hitung nih, yang soal ini tuh berfungsi untuk selang kepercayaan untuk proporsi. Jadi kita nggak perlu lagi nih pakai standar deviasi populasi. Nah, yang digunakan adalah proporsi dan standar error yang dihitung dari proporsinya. Jadi tidak ada sigma dalam konteks analisis inilah ya. Menjalani transplantasi organ gitu kan. Transplantasi organ atau ginjal menggunakan obat baru yang diekstrak dari jamur ini, Cephalosporin. Kita akan menghitungnya selang kepercayaan yang ini nih.
Habis itu kita hitunglah proporsinya kan, yang pakai pH ini menggunakan standar kepercayaan 95% ini nilai Z. Terus ada fungsi kinom untuk memberikan nilai Z untuk distribusi normal. Jadi yang pakai kode ini tuh nilai Z nya sebesar 1,96 yang merupakan standar untuk tingkat kepercayaan dari 95% itu. Terus ini yang menghitung margin error. Ada rentangnya atau batas yang mungkin untuk nilai proporsi sebenarnya. Rumusnya itu kalau di matematis Z dikali akar Pi dikali 1 kurang P hat per N yang tadi aku bilang. Batas bawah yang tadi kan, batas bawah disebut lower bound, batas atasnya disebut upper bound. Nah ini outputnya nih, hasil kepercayaan nih outputnya. Itulah kenapa dilakukan program ini, supaya memberikan keyakinan lah kepada kita gitu, bahwa obat dari ini nih memiliki peluang keberhasilan yang cukup baik lah. Tetapi kita tetap juga ya harus mengakui adanya variabilitas dalam hasilnya gitu. Jadi bisa lah kalian coba-coba, kalau misalnya kurang yakin bisa pakai data ini, masukin misal kayak nilai ujian atau apa gitu, ingin memperkirakan apa, atau bisa dibilang untuk meyakinkan lah, karena kan ini kepercayaan ya, misal kepercayaan kalian berapa, 95% atau 60%, berapapun bisa, yang itu bisa diubah datanya gitu, asalkan untuk kode menghitung proporsi nilai Z, terus margin errornya, lower bound, upper bound itu bener lah gitu. Kayak begitu. Mungkin dari aku cukup sekian penjelasan output dari nomor 1 ini. Aku juga tadi jelasin beberapa inputnya ya, tapi sebenarnya aku lebih jelasin kenapa sih dari input ini tuh dapat output ini gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata dan juga ucapan yang belibet. Aku juga masih belajar. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.